Halo, para sahabat khotbah, jumpa lagi dengan kami berdua dalam Sermon Lectings bersama dengan saya Lina. Saya Erin Sinaga. Ya, hari ini kita akan berdiskusi ya masih di Minggu Prapaskah ketiga. Ya, eh, Oke. bisa di-sharein teksnya apa aja? Baik, malam ini kita akan diskusi dari Keluaran 17 ayat 1 sampai 7, Mazmur 95, Roma 5 ayat 1 sampai 11, dan Yohanes 4 ayat 5 sampai 42. Mhm. Iya. Gitu. Iya, eh Apa nih yang bisa kita explore ya dari teks-teks ini, terutama iya, ketika para sahabat khotbah maupun mungkin sahabat yang mau persiapan untuk ibadah ya bisa menemukan apa yang menarik dari teks-teks ini. iya Kak Lina. Jadi, saya duluan ya. Iya, iya, iya. Apa namanya? eh Kalau di beberapa minggu yang lalu saya menyinggung air gitu ya. Mm, Dan ini juga berkaitan erat nih. Ini yang saya temukan, nanti Kak Lina bisa mm, kembangkan atau tambahkan gitu ya. ya. Tentang air juga. Mhm, Banyak sih ya sebenarnya. mm, Air, haus, dahaga gitu ya kan. mm, Baru keteguhan iman. Terus ada juga tentang apa tuh namanya, kekerasan hati, mm, ya kan, mm. Ya. pertengkaran, apa namanya, haus. Ya, haus itu tadi sudah saya sebutkan, tetapi apa namanya, ada juga tentang ketekunan, ketekunan yang melahirkan pengharapan kayak gitu Mm, kali. Nah, mm, gini kayak di Keluaran 17 ayat 1 sampai 7 ini kan kita diingatkan dengan peristiwa di masa dan Meribah. di Meriba gitu ya, Mm, 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 air gitu kan, karena mereka menggerutu, mm, mm, terus bahkan bertengkar gara-gara nggak ada air gitu lah. mm, mm, Nah, apa namanya, bahkan mereka mencobai Tuhan kayak gitu kan, dan eh, protes, protes juga ini ya kan, protes mm, ke Musa. Kok kau nih gaya-gaya orang Batak, kok kau bawa-bawa kami keluar? Tapi kau bikin kami mau mati kayak gitu kan. Nah ya, gitu ya. kan, jadi apa namanya, sampai kayak Musa ini kayak hopeless juga gitu kan. Mhm, Akhirnya mhm, dia minta pertolongan sama Tuhan gitu kan, dan bawalah tua-tua Israel itu gitu, bahwa mhm, untuk mhm. membuktikan bahwa ya di tengah kehausan itu juga sebenarnya ada Tuhan yang menemani. Dah sabar, nggak usah menggerutu, nggak Mhm, usah bersungut-sungut kayak gitu kan. mhm, Dan mhm, mhm, kenapa jadi bertengkar? Dan itu juga kan yang diingatkan di Mazmur, mhm, ketika mereka bersorak-sorai gitu kan. Tuhan mengingatkan lagi bangsa itu, jangan seperti nenek moyangmu kayak gitu mhm, loh. Istilahnya apa tuh namanya? Jangan mengeraskan hatimu. Nah, di situ saya bisa berefleksi ya kali Naya. Kadang-kadang mhm, kita juga kan di tengah-tengah perjalanan hidup ini kan suka haus itu banyak ya. Nah, saya mengangkatnya dari dahaga air, mhm, dahaga mhm, itu kan. Kadang-kadang kita tuh kehausan segala macam di dalam perjalanan hidup kayak gitu loh. mhm, mhm, Tapi mhm, keras hati kita gitu loh. Keras hatinya yang negatif, bukan keras hati positif kayak gitu. Nah, sama juga kayak di Yohanes ini kan juga kan berhubungan 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 gitu ya, tentang air, mhm, haus mhm, gitu ya. Seperti apa namanya, si perempuan Samaria yang berjumpa dengan Yesus. Nah, di sini kan sebenarnya Yesus mau mengatakan apa tuh namanya, dia kan, si perempuan Samaria membawa suaminya ya kan gitu, mhm, dan akhirnya Tuhan Yesus, ya benar, dia bukan suamimu, karena pada mhm, saat itu banyak sekali laki-laki yang dekat dengan dia. Nah, mhm, mhm, apa namanya, air hidup itu, air hidup yang menghidupkan, yang apa namanya, yang memberikan kelegaan itu, mhm, bukan air dunia, bukan apa tuh namanya, kepuasan-kepuasan yang bisa menghapus dahaga di dunia itu. Dan mhm, ini yang paling saya sukain, Kak, ketika mhm, para muridnya apa tuh namanya, berkata kepada Yesus, dan apa namanya, Yesus menjawab, makananku adalah melakukan kehendaknya yang mengutus aku, dan
aku menyelesaikan pekerjaannya. Nah, itu tuh kayak itulah buah dari pengharapan itu. Mhm. Kalau kita punya iman yang teguh, kayak yang diceritakan oleh si Rasul Paulus di Roma, gitu kan. Segala sesuatu itu, apa tuh namanya, kalau kamu mau bermegah, bermegahlah di dalam pengharapan. Bermegah dalam kesengsaraan yang menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan itu. Dan Mhm. kamu Mhm. harus tahu bahwa pengharapan dalam Kristus itu tidak pernah mengecewakan. Nah, itu pembenaran oleh iman percaya itu. Nah, jadi itu sih menurut saya Kak Lina ya, dari Mhm. haus, dahaga, air gitu ya kan. Mhm. Nah, Mhm. Mhm. kita diingatkan untuk ya tetap berpengharapan sama Tuhan. Itu kalau dari Ya, saya Kak. iya, ya, menarik sih sebenarnya Rin ya bahwa ini juga kalau kita mau bilang teks-teks yang rada susah-susah gampang gitu ya. Iya, betul. Karena Familiar lagi Kak. benar familiar seperti ini Mm, barangkali udah sering kali dikhotbahkan ya. Jadi menemukan apalagi yang bermakna dalam konteks keseharian kita gitu ya di masa-masa saat ini gitu. Eh, mm, tapi saya mau highlight apa yang tadi kamu sampaikan sih, haus, dahaga, mm, air. Ya, ini memang muncul ya di mm, mm, at least tiga teks itu. Ya, mm, mm. muncul di Keluaran, lalu Mazmur Makmur dan maupun Yohanes. Yohanes. Ya, Mm, eh yang menarik tadi saya bilang, yang menarik adalah kalau kita mau misalnya para sahabat mau berkhotbah di dari Keluaran, ya mungkin juga perlu kita di masa Prapaskah ini coba melihat sebenarnya jangan-jangan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel itu juga pernah kita lakukan, ya. Dengan segala pergumulan seperti itu gitu. Saya pikir-pikir jangan-jangan ini juga yang pernah kita lakukan gitu ya kan bangsa mm, Israel kan yang kenapa mereka dibawa ke padang gurun sih? Karena itu kan mm. permintaan mereka ya. Iya, Karena betul. penderitaan menjadi Mm-mm. bangsa terjajah ya Mm-mm. di Mm-mm. di bawah pemerintahan eh, Mesir ya kan mereka sendiri yang minta Iya, betul untuk kali, Nak. dikeluarkan gitu. Mm-mm. Terus ketika mungkin ini saya membayangkan ya bangsa itu ketika minta pokoknya bebas dulu lah gitu. Mm-mm. Mm-mm. eh kalau bebas pasti bayangannya nih ya, wah udahlah enak lah bisa berdiri sendiri, menentukan segala Iya. sesuatu sendiri, punya negara sendiri. Itu barangkali bayangan mereka. Tapi ternyata Mm-mm. kenyataannya nggak seperti itu gitu. Iya. Karena mereka Bahkan, harus berjalan mm-mm. menuju yang Tuhan sediakan gitu. Mm-mm. Tapi perjalanannya itu muter begitu loh. Mm-mm. 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 Sehingga karena itu kan ya memang terdengar di satu sisi sangat apa ya? Sangat di saya nggak mau mengatakan oh ya eh, ya namanya manusia bukan Mm-mm. tapi saya mau Bukan. sangat bisa dimengerti gitu ya karena barangkali ekspektasi mereka nggak nggak Hmm. s- nggak seperti apa yang terjadi gitu loh jadi Mm-mm. Nggak serumit ini gitu iya ya, Kak. bener kecewa karena ternyata kok ya kesulitan air dan lain-lain Mm-mm. dan bahkan ada penafsir yang mengatakan memang pada saat mereka berjalan itu kondisi suhu memang sangat Panas banget. panas-panasnya gitu Iya. loh luar biasa. Mm-mm. eh jadi itu yang tidak mereka bayangkan gitu karena itu Mm-mm. di sisi yang lainnya lagi sangat konyol Mm-mm. sih kedengerannya gitu Iya, karena betul. orang mereka kok yang minta dibebasin gitu. Kok sekarang jadi Sekarang protes gitu iya, ya kan? protesnya Sampai juga marah-marah lagi. iya, protesnya juga kenapa sih kamu Iya, bawa-bawa kami keluar gitu. iya keluar gitu loh. Ini orang Sesuatu yang sangat konyol gitu kan ya. bener, Lah, yang bener minta kali nah. keluar siapa gitu. Yang eh
protes siapa gitu. Betul. Jadi kalau mau di kita mau mengkhotbahkan ini juga menarik sih sebenarnya. Mm-mm, Itulah yang sebenarnya dalam perjalanan iman kita ini mm-mm, terjadi gitu loh. Bisa mm-mm. dipahami bahwa hidup ini nggak seperti apa yang dibayangkan gitu ya. Ada Betul, banyak hal yang nggak sesuai dengan ekspektasi gitu. benar kali nak. Tapi juga harus diperhatikan. Nah ini masa Prapaskah mengajak kita menelisik ya diri Mm-mm, kita gitu loh. Kalau kalau minggu betul. lalu kita bicara tentang pilgrimage ya, Mm-mm, punya momen, perjalanan. punya Mm-mm. momen untuk solitude, di mana Solitude. kita melihat diri kita sendiri gitu ya dalam Iya. relasinya baik dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan Mm-mm, orang lain. Mungkin ini juga bisa menjadi momen ya barangkali ada banyak hal yang memang kita konyol mm-mm. sebagai manusia gitu ya. Iya, Karena itu benar. kenapa di dalam Keluaran dikatakan bahwa Masa dan Meriba ini kan juga eh, sepertinya bangsa Israel itu menguji Tuhan. Ya, Iya, benar. jangan-jangan memang dalam perjalanan iman kita kita kadang-kala menguji Tuhan gitu. Puji Tuhan, benar. Ya Ya, juga ya kali nak ya, tanpa kita sadari ya Kak. iya. Jadi Mm-mm, eh, kita menguji Tuhan gitu. Oh, mm-mm, saya akan datang ke gereja, saya akan melayani. Kalau mm-mm, saya sembuh dari mm-mm, sakit, misalnya mm-mm. gitu ya. Kalau Iya, saya benar. dapat apa gitu, Mm, apa yang ternyata ketika itu tidak terjadi seperti apa yang kita bayangkan, lalu kemudian, nah itu dia. Eh, kita menguji Tuhan, tapi juga mungkin mm, sebaliknya ini menjadi ujian buat kita sendiri gitu loh. Dengan iya. apa yang kita lakukan, apa yang Mm-mm. kita sampaikan kepada Tuhan dan lain-lain. Jadi ini Iya, ini bisa kalau buat yang mau khotbah khotbah, keluaran benar. ya, fokus ke situ Mm-mm, dan juga ya itu sih menariknya bisa juga mungkin keluaran ini juga berbicara tentang kan eh misalnya kalau kita mau kaitkan dengan Mazmur gitu ya. mm-mm. Pemazmur kan mengingatkan jangan seperti nenek Iya, moyangmu begitu loh. Pada benar. peristiwa Mara dan Meriba itu gitu. Mm, Karena mm, mereka menguji, mencobai Tuhan dan mm, lain-lain gitu ya. mm-mm, eh karena ini menjadi ingatan sebenarnya peristiwa mm-mm, mereka mengeluh apa mm-mm. eh apa namanya jengkel sama Tuhan tuh bukan satu kali ini aja gitu loh. Eh, Udah benar Kak, berkali-kali gitu. berulang-ulang. Bener, waktu mereka nggak punya makanan, terus Tuhan kasih Mm-mm. mana kan Burung gitu ya, puyuh, burung mana puyuh, burung iya. puyuh, Terus sampai mereka mereka kenyangan. betul ya di Mm-mm. apa namanya ada peristiwa juga mereka aus, tapi Iya, mereka mengeluh dan lalu kan terus Musa disuruh mengetuk tanah dan memukul batu. keluarlah Nah, iya batu betul. itu gitu ya. Mm, Dan itu tuh udah terjadi dan udah terbukti gitu loh. mm-mm. Iya, Mereka nggak akan kehausan gitu ya. kehausan. Tinggal Benar. tunggu gitu, tinggal Mm-mm. tunggu, tinggal Jalani. sabarlah gitu. Benar. Jalani ini gitu. Tapi Mm-mm. mereka nggak sabar gitu. Jadi melupakan. Jadi bangsa Israel ini Iya, gampang lupa ya. iya kali lah. Semoga nggak kayak bangsa sebenarnya. Israel. Ya kita nggak kayak menjadi orang yang Mereka. gampang lupa pada kasih karunia pada eh, Mm, kan ada juga katanya bangsa kita adalah bangsa yang lupa pada sejarah. iya, betul kali lah. Ya kita Mm-mm. bisa lihat bahayanya ya ketika orang melupakan sejarah sih gitu. Sejarah. Iya. Karena dari Mm-mm. sejarah kan kita sebenarnya bisa melihat sebenarnya track record ya. Apa sih Mm-mm. yang sebenarnya udah terjadi dalam hidup kita? Dan kalau ini mau kaitkan dengan kehidupan iman, kita bisa lihat sebenarnya apa sih yang bisa meragukan kita akan kehadiran Tuhan Mm-mm. gitu loh. Kalau Mm-mm. kita coba Mm-mm. track record ya melihat apa Mm-mm. yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita gitu. Iya, benar Kak. Heeh, jadi ini ya yang kalau kita ini bisa nih juga nih kita kaitkan dengan apa namanya Roma ya. Kenapa Iya. Paulus mengatakan bahwa sebenarnya kalau di
ayat 1, ayat 2 gitu ya. Kan berbenggah di dalam Mm-mm. anugerah kan Mm-mm. karena ya kasih karunia Allah begitu. Iya, Bahkan benar Kak. kan Paulus bilang bahkan bukan itu saja di dalam penderitaan pun gitu kan. Heeh. Betul. Karena penderitaan akan membawa kita pada ketekunan ya. Mm. Ketekunan itu tidak mengecewakan karena di situ lahir pengharapan gitu. Betul Kak. Jadi Ah, ini ya kalau kita mau kaitkan sebenarnya tadi mm-mm. dengan kita sebenarnya setiap orang punya saya dengerin podcast siapa ya saya lupa lah. Setiap Mm-mm. manusia ya setiap manusia katanya kata si narasumber ini setiap manusia itu punya apa ya punya bukan cuma ketahanan untuk hidup tapi Mm-mm. punya apa sih daya ya untuk bisa hidup gitu loh. Dilepas Mm-mm. manapun juga sebenarnya Mm-mm. dia Hidup, punya hidup, punya geliat untuk tetap hidup, untuk bisa hidup. bertahan Ah, ya, bisa betul. bertahan hidup gitu loh. Jadi manusia pada dasarnya punya itu gitu ya. Mm-mm. Dan ini yang mungkin diingatkan Paulus ya, bahwa lewat dilihat dari kacamata iman, kita melihat Mm-mm. setiap orang yang beriman itu diberikan anugerah itu, endurance ya, daya tahan gitu. Iya, jadi itu ya manusia pada dasarnya punya itu gitu loh, Rin. Punya Mm-mm. daya tahan, daya juang, dan dia bisa bertahan bertahan hidup gitu. Nah, Mm-mm. ini yang sebenarnya eh, yang mau diingatkan Paulus kan. Dan kalau kita mau khotbahkan ini bahwa manusia rentan iya, manusia Iya, rapuh iya, tapi betul. di dalam dirinya gitu, Mm-mm. ditambah lagi plus kasih karunia Allah, itu yang membuat Mm. manusia sebenarnya punya endurance itu, ya, punya Iya. resilience, punya Ah, endurance itu apa ya dalam bahasa Inggris tuh keep on keeping on. Jadi mm. dia eh, terus aja gitu. Ada rintangan Iya. kayak apa, dia terus maju Maju aja terus. walaupun Iya, perlahan gitu ya. Dia benar-benar kali. dia nggak berhenti gitu, diserang Mm-mm. terus aja, terus aja, terus aja Aja maju terus aja. gitu. Walaupun mungkin nggak bisa cepet gitu ya, tapi dia Mm-mm. akan tetap aja bertahan, bertahan terus maju, terus maju, terus maju. Ah, Nah, seperti itu gitu loh, ah. manusia dan karena itu. Tadi kalau kita bicara mau kaitkan dengan keluaran, lalu juga Mm-mm. Mazmur gitu. Ini yang sebenarnya eh, mau diingatkan sih, ya bahwa Mm-mm. memang manusia tidak lepas dari penderitaan gitu. Betul. Baik, Itu memang bagiannya ya, Kak, benar. dalam hidup. Baik Mm. ketika kita bicara tentang persoalan-persoalan di dunia ini eh, semua terkait ya, nggak bisa dibilang bahwa Iya. ini cuma masalah uang Mm-mm. aja, materi aja atau Mm-mm. fisik aja, Iya. enggak karena itu pada kenyataannya kan Saling begitu ya. saling Misalnya berkaitan. Mm-mm. persoalan keluarga, Mm-mm. ujung-ujungnya pasti paling banyak adalah persoalan materi, ya Iya, kan? benar, Kak. Yang Betul. sebenarnya ada persoalan yang lebih besar dari materi tapi diawali dengan itu gitu. Atau Iya. juga ada persoalan yang bukan dari materi gitu tapi sebenarnya eh, Mm-mm. eh, larinya ke situ gitu Pesan. ya. Dasarnya Iya, itu betul. gitu. Iya. Eh, eh, dan ini mau diingatkan ketika kita Mm-mm. bicara tentang haus, ketika bicara Iya. tentang dahaga, bicara tentang Iya. air gitu. Mm-mm. Jadi Mm-mm. mau diingatkan sebenarnya persoalan kita ya baik terkait fisik atau apapun juga memang Iya. akan banyak membuat kita eh, perlu melihat ke dalam diri Mm-mm. kita gitu ya. Iya, betul, Apakah Kak. kasih karunia Tuhan itu cukup membuat Cukup kita untuk begitu. terus bertahan Benar. gitu ya, Betul. sampai nanti prosesnya selesai, nanti Betul. semuanya selesai gitu Benar. ya, Benar, sampai Kak. jalani sampai selesai gitu. Mm-mm. Iya. Dan eh ini ya lalu juga ya itu ya, eh apakah kita juga diajak untuk melihat apakah
saya juga dalam relasi saya dengan Tuhan gitu ya. Mm-mm. Eh, Benar. mana yang mana yang saya lihat gitu. Apakah saya lihat track record diri saya ya Mm. Mm-mm. ketika menjalani semua ini baik masa senang Mm-mm. maupun suka duka gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Apakah saya juga melihat track record Tuhan gitu loh. Iya, benar kali, Nak. Di masa-masa yang sangat sulit, yang susah, Mm-mm. yang Mm-mm. bahagia sekalipun Tuhan ada di situ gitu. Ini yang Mm-mm. sebenarnya mau bisa kita lihat ya dari peristiwa masa Meriba, lalu Mm-mm. Mazmur dan juga eh, Rom. Roma ya. Mm-mm. Dan juga menurut saya menarik Mm. ketika kita bicara tentang perempuan yang Samaria. berjumpa dengan Yesus di sumur Yesus gitu ya. Sumur. Mm-mm. Karena tadi ya kalau kita mau lihat haus, dahaga Mm-mm. itu Mm-mm. sebagai persoalan, pergumulan, Mm-mm. Mm-mm. perempuan ini nggak kalah banyaknya persoalan hidupnya menurut Iya, saya, ya kan? iya kali, Nak. Betul. Betul. Jadi misalnya aja ya kan eh, para penafsir selalu membandingkan dengan Nikodemus dan perempuan Samaria Samaria. ini ya. Dua-duanya sama berjumpa dengan Yesus pada jam-jam yang tidak biasa, Iya. ya kan? Cuma Mm-mm. Nikodemus itu lebih ke karena memang dia seorang pemimpin agama punya Iya. kehormatan gitu kan. Mm-mm. Dia orang yang memang mau belajar aja gitu. Iya. Mm-mm. Mungkin dia mau perlu ya masa yang apa ya perjumpaan yang private gitu ya Iya. dengan Tuhan Supaya masuk Yesus. akal dia Betul. pelajarannya ya, Kak. Heeh, Mm. iya. Lalu juga mungkin karena kesibukannya dari Iya. pagi sampai Sampai malam malam. kali ya gitu. Tuhan Yesus kan juga sibuk ya ngajar dan lain-lain Iya. gitu. Itu Betul. momen. Tapi seperempuan ini kan digambarkan dia datang jam 12 siang gitu loh. Iya. Ketika para perempuan yang lainnya sudah selesai dengan aktivitas Mm-mm. air dan lain-lain gitu. Mm-mm. eh, Memang diperkirakan dia sembunyi sebenarnya Benar. dari Karena ya benar karena identitasnya ya. Mm-mm. betul karena dia punya masalah sosial juga kan ya Iya, relasi betul. sosial dengan masyarakat Mm-mm. ya bukan Iya. hanya dia perempuan ya Benar. tapi juga perempuan yang spesial spesial Mm-mm. karena ya pada waktu itu kan masalah dia sudah menikah dengan 5 laki-laki gitu kan. Iya. Heeh. eh, dan laki-laki yang ada sekarang bukan Mm-mm. suaminya. Itu Iya, aja benar. mungkin pada waktu itu sudah menimbulkan Perguncingan lah ya. perguncingan, prasangka yang Mm-mm. negatif gitu. Benar. Dan buat saya menarik deh ada penafsir mengatakan Mm. sebenarnya ketika dia bicara dengan Yesus ya Mm-mm. eh, tentang laki-laki yang Iya. jadi suaminya dan yang ada sekarang. Mm. Sekarang dia barangkali lagi hopeless sebenarnya dengan relasi dengan Iya. yang namanya relasi gitu ya. Heeh, heeh. Nggak ada orang yang mau mau sengaja bercerai gitu atau Iya, gagal dalam betul. rumah tangga nggak ada Heeh. ya. Benar, benar. Dan Mm. ini dia alami gitu. Sama Kita dia kan, Kak. iya Mm. kita bisa bayangkan ya betapa dia Mm-mm. bergumulnya tentang apa Mm. apa Mm-mm. saya sih membayangkan apa saya masih layak untuk eh, Mm. mendapatkan cinta gitu loh Iya, benar, Kak. ya kan Mm-mm. apakah saya masih bisa memberikan cinta gitu kan karena Mm-mm. frustasi loh Rin ya kan Iya, heeh, betul. dia pasti juga membayangkan relasinya hidup berkeluarganya baik dong tapi sekarang Mm-mm. ternyata gagal gagal Mm-mm. terus Sampai gitu. 5 kali gitu ya, Kak. Betul. Jadi jangan dibilang bahwa oh dia kan dikonotasikan sebagai buruk Mm-mm. gitu. Iya, Saya betul. yakin dia juga frustasi dengan hidupnya Mm-mm. gitu. Betul, Nah betul. ini jadi kehausan dahaga yang si perempuan ini hadirkan adalah yaitu pertama-tama sebenarnya eh,
kebutuhan dia haus sekali ada seseorang yang bisa terima dia apa adanya, ya, Mhm dan mhm siap mendengar dia dan Yesus datang mhm memberikan itu gitu loh. mhm mhm Yesus mhm. tidak datang dengan menghakimi, "Oh iya kamu perempuan, Iya, nggak bener sih," benar. gitu, enggak, Iya, betul. ya. Dia cuma mengatakan Yesus cuma mengatakan fakta bahwa Mhm yang ada mhm di mhm. rumahmu itu bukan suamimu, "Bener Oh, apa kamu bilang?" Gitu, betul ya. betul, Kak. Iya. Mhm Enggak datang dengan tuduhan dan lain-lain mhm gitu. Dan juga mhm yang menariknya adalah sebenarnya, si perempuan ini saya membayangkan dia juga punya kehausan untuk apa, dia kan Samaria ya, buat, mhm eee, anggapan dan dia ini kelihatan ya, dia juga bisa membandingkan bahwa dirinya Yesus yang ditemuinya adalah laki-laki pertama, mhm ya. mhm mhm Lalu mhm Yesus orang Yahudi, ya, mhm secara mhm. mau tidak mau dalam strata masyarakat itu mungkin Iya, ya Yahudi itu lebih tinggi daripada benar, Samaria Samaria gitu. gitu, heeh. Iya. Jadi buat dia, karena itu dan yang menariknya adalah buat saya sih yang sangat teologis percakapannya dibandingkan, Nikodemus adalah si perempuan Mhm ini. Dia berani mhm. berdebat teologi kan. Iya, betul, Kak. Tentang menyembah Tuhan, bagaimana Benar, menyembah Tuhan, mhm di mana sebenarnya mhm menyembah Tuhan gitu kan. Pertanyaan tentang, "Siapa sebenarnya kamu?" Gitu kan kepada betul. Yesus, "Apakah kamu Mesias dan apakah kamu lebih Iya, lebih dari nabi-nabi yang selama ini disembah?" mhm Bukan disembah, mhm. maksudnya Di dipercaya begitu ya. Ini sangat teologis sekali gitu loh, perempuan iya, yang tidak tidak biasa. dibayangkan Iya, biasa ya, dianggap betul. rendah dan Mhm lain-lain, tapi mhm. punya punya pertanyaan-pertanyaan teologis Dasar yang cerdas sih menurut saya. betul, yang Mhm. melahirkan apa? Melahirkan sebuah sikap iman. Iya Setelah itu, ini beda dengan Nikodemus ya. iya, heeh, Nikodemus tuh masih keluar masih dengan pertanyaan, mhm. sebenarnya apa sih Iya, belum clear gitu. belum tahu dia, Tapi mhm. si perempuan ini keluar dan kan ngomong, Heeh, bersaksi dia, bersaksi dia mhm, bener. kepada orang-orang yang dia Semua orang temuin, ketemu iya. iya, Dan bener kali. kemudian orang-orang itu kan mengatakan, "Kami Iya percaya," ya. iya, Apalagi betul, ketika orang-orang banyak ini berjumpa dengan Yesus dan mereka melihat dan mereka mhm mengatakan bahwa, "Kami mhm percaya sekarang bukan mhm lagi karena mhm. perkataan si perempuan itu, tapi karena Iya Yesus memang betul real, nyata." iya, betul. Jadi menurut menurut saya ini menarik sih ya ketika kita Mhm bicara mhm. tentang kita bisa punya kita punya rasa haus, Haus, bener ya, kali, Mbak. bisa pergumulan, masalah, barangkali Mhm juga pertanyaan teologis yang kita tidak mengerti dalam hidup ini, terutama ketika menderita gitu ya, kenapa sih mhm. saya harus ngalamin ini gitu ya, kenapa? Bener Ya. bener. Ada banyak sekali, Baik eee, dan ini sebenarnya sekali lagi seperti minggu lalu, ini pilgrimage gitu ya, perjalanan mhm mhm. yang kita diberi ruang sebenarnya untuk, bertanya banyak hal Mhm, gitu. betul, Dan tepat bener. sekali ketika di sini digambarkan Yesus mengatakan, "Akulah air hidup," gitu lah ya. Mhm mhm, Karena bener. dia yang menjadi sumber hidup itu gitu. Iya Bahwa kali ya. apapun juga ketika ada banyak sekali pergumulan-pergumulan ini ya, ketika kita datang kepada Tuhan, Mhm, Dia akan akan membawa kita masuk ke air itu, ya. iya, Air bener. yang di dalamnya, eee, gambar air kan selalu di satu sisi ya, bisa Mhm, membuat kita segar, ya, orang yang segar, haus menyegarkan, disegarkan, ya. menyejukkan, mhm. Ini saya membayangkan si perempuan ini kan bukan hanya perubahan itu bukan cuma perubahan hidupnya ya, tapi Iya, pertama-tama mindset-nya mhm, ya, berubah ya, Kak? bener. Mindset-nya tentang, eee, agamanya gitu kan ya, Mhm, tentang siapa betul, yang dia sembah, bener, bagaimana dan di mana Tuhan sebenarnya bisa mhm ditemui, ternyata bukan di tempat-tempat yang selama ini dipercaya sebagai tempat ibadah yang kudus, tapi ya mhm Tuhan Yesus kan bicara tentang, eee,
dimanapun juga sebenarnya kita bisa beribadah gitu kan ya. Mm-mm. Jadi Iya, mindsetnya sebenarnya iya, diubah gitu ya. Cara betul. berpikir termasuk juga Mm. melihat hidupnya ya. Melihat Mm. hidupnya sendiri gitu. Iya Dan kali, Nak. ini yang menurut saya yang kemudian berdampak pada keberaniannya untuk memberitakan itu gitu. Iya, betul. Iya. Jadi ini kita diberi ruang sebenarnya dengan bertanya yaitu menyegarkan, air itu menjadi simbol yang menyegarkan, Mm-mm. eh apa bukan cuma menyejukkan tapi juga rasa haus kita Melegakan. ya Iya. akan lega gitu ya. Mm-mm. Dan juga air juga bisa punya sisi bahayanya ya. Dia bisa Iya, kalau Kak. menjadi banjir bandang kan. Tsunami. Jadi menurut Mm. saya juga ini menjadi pengingat ya Iya, bahwa Tuhan juga reminder. bisa bisa menjadi pengingat gitu ya bahwa ada Mm-mm. bahaya-bahaya Mm-mm. di dalam kerentanan kita gitu Kita. ya, dalam kehidupan beriman kita gitu loh, dalam Mm-mm. hidup ini. Iya kali, Iya, Nak. banyak juga Menarik nih. sekali ya, Kak Tina. Iya, Mantep deh. semoga para Semoga. sahabat bisa mengolah ya begitu Iya, banyak ide yang betul. bisa kita khotbahkan di Minggu Prapaskah ketiga ini. Prapas. Mm-mm. Hmm, Semoga iya, Roh Kudus menolong ya, Kak. iya, itu paling penting. Iya. Kiranya Tuhan juga menuntun kita ya, selalu mendapatkan air hidup itu di Air dalam hidup. kehidupan kita. Dalam Oke, pergumulan juga ya, Kak. Yang berat. betul. Mm-mm. Mm-mm. Oke, Oke. para sahabat, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih sudah Dah. mendengarkan. Tuhan berkati. Bye-bye. Bye-bye.